Mohon berikan simulasi atau ilustrasi gambaran untuk jenis-jenis iklan yang disampaikan tersebut. Hal ini berguna bagi pemula yang masih belajar tentang iklan. Terima kasih. Baik, ya, simulasi mengenai iklan ya misalnya. Ya itu tadi, mungkin gini. Misalnya kita punya suatu produk A misalnya. Kita punya satu produk A di mana pasarnya misalnya Indonesia, supaya tidak terlalu ini ya. Nah, dalam langkah yang paling pertama kali kita siapkan adalah kita menggunakan web base ya, web base. Jadi web yang berdasarkan desktop dan mobile yang kita ukur. Jadi ini kita mengukurnya tidak menggunakan apps, jadi web base dulu ya. Untuk digital ini, jadi kita terutama kita harus pertama itu memasang tag Google Analytics dulu ya. Karena measurement memang banyak, tapi memang yang gratis adalah Google Analytics. Jadi kita bisa, karena itu satu tools yang bisa membantu kita dalam menentukan langkah tadi. Nah, kita pasang Google Analytics tag-nya, lalu di website kita, lalu kita lihat ke beberapa bulan ke belakang, gitu. Kita beberapa bulan ke belakang, atau kita mungkin baru merencanakan awal, kita harus menggunakan melihat rate. Jadi kita ngumpulin rate. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya. Kita menggunakan rate, kita mengumpulkan rate, lalu kita mencocokkan dengan budget kita, gitu. Rate radio berapa, rate TV berapa, lalu kita kalau misalnya event secara online berapa, programmatic berapa, lalu pasang di media-media itu berapa. Oke, nah setelah itu kita akan kalkulasi, juga menentukan targetnya, dan kita akan hitung kira-kira berapa sih yang akan masuk, berapakah yang akan terukur sebagai user di website kita. Itu yang menjadi concern kita untuk menentukan langkah-langkah marketing. Jadi yang terutama adalah rate, yang jelas tuh rate, karena kita untuk mengkalkulasi harganya gitu. Kalau mau belanja di majalah, terus kita kira-kira jumlah majalahnya itu ada 10.000 eksemplar misalnya, budgetnya 100 juta misalnya, 100 juta, rate-nya sekian, kita bisa dapat berapa halaman, berapa kali terbit, berapa kali terbit, displaynya, terus kita kira asumsikan dari jumlah eksemplar itu ada pengunjung yang akan masuk ke website itu sekian dari hasil campaign majalah. Nah, terus kita compare juga, kita kalkulasi, kita punya beberapa option dengan produk-produk digital gitu, dengan KOL, dengan dengan sosmed, campaign di sosial media, dengan FB Ads, IG Ads, atau YouTube by GDN. Nah, itu kita akan kalkulasi. Secara sederhana seperti itu sih, kita kalkulasi jumlahnya berapa, gitu ya, akan kita masuk, yang akan kita asumsikan menjadi target KPI kita untuk mengunjungi website kita. Oke, kira-kira cukup menjawab. Ya, ada pertanyaan lagi? Cukup. Siang Pak Prima, mana yang lebih efektif dan efisien antara menggunakan media digital seperti website dan lain-lain dibandingkan dengan influencer? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Mana yang lebih efektif? Itu lebih kita mungkin bisa melihat kembali kepada budget, gitu. Budget, terus jumlah,
jumlah yang akan kita jadikan KPI. Terus kita lihat juga action sih sebenarnya di Google Analytics itu kita bisa melihat action dari para user tadi akan kemana gitu. Jadi kan beberapa website itu kan ada yang disebut conversion. Jadi conversion itu journey-nya nanti akan jadi goal-nya itu kemana, tujuannya kemana gitu. Ada yang tujuannya misalnya download brosur, ada yang tujuannya untuk mengisi daftar, ada yang tujuannya akhirnya itu datang ke dealer, datang ke merchant, seperti itu. Nah, kita akan hitung dari beberapa tools tadi, item tadi yang untuk kita campaign. Nah, itu kita akan hitung dan kita akan kalkulasikan. Seperti itu sih. Nah, dan juga KPI tadi, KPI yang menjadi conversion itu akan menjadi satu pertimbangan gitu. Apabila ada seorang media planner atau buyer pemula, Pak, mana yang lebih efektif, memasang iklan ke media house digital yang mungkin udah banyak, atau langsung ke portal medianya kayak semacam Detik atau Okezone atau yang lainnya, portal-portal berita? Terima kasih. Baik, dari mungkin saran saya sih sebaiknya di combine, tapi memang kalau dari sisi budget itu lebih yang kita pernah jalankan itu lebih efektif dari sisi programmatic. Jadi kalau programmatic itu langsung menjanjikan klik gitu. Nah, rata-rata dari klik itu dari jumlah klik yang kita bayar, biasanya itu seperempatnya menjadi user. Nah, ini kalau di dunia digital itu biasanya dari 1000 klik misalnya. Itu rata-rata campaign, dan ini memang orang-orang digital pasti sudah yang sering menjalankan, itu memang rata-rata antara sepertiga, paling bagus sepertiga sih, sampai seperempat. Nah, rata-rata memang seperempat dari jumlah klik yang dibelanjakan, misalnya kita belanja 1000 klik. Nah, itu akan menjadi user itu sekitar seperempatnya. Jadi kalau 1000 ya 250 yang menjadi user. Tercatat user di Google Analytics. Nah, untuk budget sendiri memang antara programmatic dan publisher itu cukup berbeda sih, cukup perbedaannya juga cukup tinggi. Kalau di programmatic itu rata-rata belanjanya per klik itu memang sekitar Rp1.000 per klik. Rp1.000 sampai Rp2.000 per klik. Untuk publisher rata-rata itu sekitar 2 sampai 3 kalinya sih. 2 sampai 3 kalinya rate-nya per kliknya. Nah, dari situ kita bisa melihat efisiensinya. Namun efektivitasnya juga kita bisa mempertimbangkan bahwa satu media itu juga punya satu proud tersendiri kalau suatu brand itu pasang di media tertentu gitu. Ibaratnya kan kita kalau naik mobil kan juga misalnya antara mobil Eropa, mobil Jepang kan ada perbedaan juga untuk yang terutama yang kelas premium ya. Kita padahal secara comfortable sama, cuman begitu kita naik yang Eropa akan berbeda. Nah, itu juga menjadi satu pertimbangan. Jadi menurut saran saya sih ada baiknya untuk di-combine antara belanja cost per kliknya antara media dengan programmatic gitu. Jadi yang penting KPI kita itu berapa, nanti dari divisi sales
itu kira-kira membebankan berapa ke marketing. Dari total belanja itu kira-kira berapa. Nah, itu kita akan kalkulasi. Gitu. Baiknya juga di mix atau memang kalau memang percaya penuh untuk programatik ya programatik semua gitu. Tapi itu tadi sih untuk beberapa pertimbangan itu mungkin bisa menjadi masukan bagi para marketer ya, marketing. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, di era digital media bagaimana cara kita membedakan antara yang faktual atau rekayasa? Oke. Faktual dan rekayasa. Kalau dari sisi, ya memang kalau untuk sisi programatik, memang kami lebih menyarankan jadi untuk KPI sekarang ini lebih baiknya adalah untuk para marketing ya. Marketing itu KPI-nya sebaiknya berubah ke cost per session atau cost per user. Jadi hanya user yang landed atau satu IP address yang landed di landing page website kita itu yang dibayar, bukan per klik lagi, karena per klik itu memang beberapa tools bisa mengenerate klik. Nah, cuman kan kita KPI-nya adalah utamanya adalah user. Gitu. Kita harus mendatangkan satu orang, satu IP address. Misalnya device dari handphone saya itu masuk tercatat jadi satu user. Karena satu IP address-nya tercatat, itu masuk. Saya dihitung satu. Nah, untuk menjelajah di website website advertiser, nah itu akan di-charge. Kalau per klik itu belum tentu kan. Jadi ada yang ada yang tidak menjadi user. Jadi kalau menurut hemat saya untuk digital sekarang sebaiknya itu sudah mulai mengarah ke cost per user atau cost per session. Jadi bukan lagi per klik gitu. Beberapa memang case ada bahkan yang mungkin dari 1000 klik itu yang mendarat menjadi user itu jauh di bawah 1/4 gitu. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan bahwa user yang masuk itu klik yang dibelanjakan itu ya dalam tanda tanya ya itu tadi quote unquote bukan orang gitu loh jadinya. Jadi memang itu sudah cukup common di dunia digital. Jadi sebaiknya memang mulai beralih untuk belanja ke cost per user atau cost per session gitu. Karena itu lebih valid. Memang benar orang, terus kita bisa lihat dari sisi gender, dari sisi usia, nah itu kita bisa lihat gitu. Bisa lihat kotanya dan segala macam. Jadi detail. Dari yang total user yang masuk tuh kita bisa lihat penyebarannya dari mana aja sih source-nya, Indonesianya dari kota mana aja sih, kelihatan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya masih per klik, kita masih meraba. Beli 1000, masuk 250 gitu. Itu kalau yang real ya. Cuman tadi kalau misalnya yang kliknya quote unquote yang disampaikan tadi, itu bisa jadi yang masuk itu nggak sampai 250, mungkin cuma 10, itu bisa kejadian 10 user, padahal belanjanya 1000 klik. Apakah iklannya tidak menarik? Ya tentu tidak, karena kan banner yang dibuat kan penuh dengan pertimbangan manajemen, mengajukan desainnya ke atasannya, sampai mungkin ke GM, marketing segala macam, ACC, desain banner baru di ACC, akhirnya dijalankan 1000 klik, yang masuk cuma 10 user. Nah itu suatu tanda tanya juga. Nah itu makanya demi efektivitasnya kita sebaiknya belanjanya mulai beralih ke cost per session atau cost per session gitu. Gitu sih, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana menerapkan etika jurnalistik pada konten yang diproduksi jurnalis warga, mungkin kayak citizen jurnalis gitu ya Pak, dan pengguna media sosial? Terima kasih.
Oke, kalau iya, nah ini di sini nih, ini yang agak pertanyaannya bagus, tapi juga memang cukup sulit menjawabnya karena memang netizen ini pertama tuh ada yang benar-benar memang real orang tuh untuk komen, bahkan mereka sebebas-bebasnya, bahkan konten bagus pun juga banyak. Kadang-kadang kita ngelihat nada-nada komen-komen yang nggak bagus, bahkan menjatuhkan. Nah ini memang jujur aja agak sulit diantisipasi karena saya juga baru tahu memang ada juga yang ternyata ini beli komen ini beli. Jadi per komen tuh ada yang jual, komen negatif, like, dislike gitu, dislike juga ada ya. Nah ini makanya perlu antisipasinya adalah untuk mengantisipasi ini kita juga harusnya menggunakan programmatic juga untuk menjawab hal ini. Jadi misalnya seperti ini ya, misalnya Instagram atau Facebook campaign posting di situ untuk iklan ya, FB Ads atau Instagram Ads, kita posting satu produk kita di channel kita. Nah, baiknya juga membelanjakan Facebook Ads itu untuk misalnya dengan KPI like, itu akan mereduksi atau mungkin istilahnya bukan meniban sih, istilahnya mengcounter juga dari netizen atau mungkin black ya, kita nggak bisa ini juga ya, siapa tahu juga memang ada itu tadi beli like comment negatif juga dari entah dari mana ya, kita nggak bisa sebutkan, mungkin juga mereka akan melakukan hal seperti itu karena produk kita mungkin mengancam produk tetangga sebelah. Jadi harus menggunakan dengan beli dislike atau beli komen yang negatif. Itu ada sih. Ya campaign Pilpres aja juga menggunakan itu kan. Nah, itu kita bisa reduksi dengan kita menggunakan tools programmatic juga. Jadi kita menggunakan FB Ads, Instagram Ads untuk memperbanyak jumlah like gitu, dan itu organik gitu karena menggunakan inventory-nya FB dan IG sendiri untuk menciptakan like sebanyak mungkin by impression ya, akhirnya tercipta jumlah like yang kita KPI-kan. Jadi kita targetkan misalnya 3.000 per like, itu kita canangkan berapa, nah itu kita bisa belanjakan seperti itu. Itu sih saran dari kita sih. Tuh. Ya, baik. Mungkin cukup sekian dari saya untuk mengenai sharing digital, teknik beriklan secara efektif dan efisien di dunia digital. Apabila mungkin bila ada salah kata dari saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dari kami. Ya, kasih. Terima kasih kepada Bapak Prima. Semoga ilmu dan jawaban dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bintang Network selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang digital event experience karena telah mengorganisir acara dengan baik. Dan sampai jumpa di program virtual class berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.